Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Sigulo dengan NIM F1C221012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 2 dari mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di sini dimana saya akan mempresentasikan mewakili dua orang teman saya, yaitu Lira Aryani dan Dela Fitasari. Oke, langsung saja mungkin masuk ke PowerPoint dari kelompok kami. Oke, nah ini ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri dengan NIM F1C221012. Kemudian ada Dela Okvitasari dengan NIM F1C221010. Nah, kemudian ada Lira Aryani dengan F1C221008. Nah, oke, di sini saya terlebih dahulu menyampaikan mengenai fungsi-fungsi atau sintaks perintah-perintah yang akan kami muat pada proyek kedua kami ini. Ya, langsung saja untuk penjelasannya. Nah, di sini ada if else. Nah, if else ini digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan dengan menggunakan relation operator atau logical operator. Nah, dimana if ini untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat dimiliki dua hasil. Nah, hasil pertama jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Dilanjutkan dengan else. Nah, else itu dipergunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Biasanya pilihannya itu lebih dari 2 pilihan. Oke, dilanjutkan dengan switch case. Switch case. Nah, switch case ini untuk membuat suatu menu pada sebuah bahasa pemrograman. Misalnya, kita ingin membuat suatu program di suatu kafe atau rumah makan, di mana jika nanti ada pilihan menu, maka kita akan memakai switch case. Oke. Lanjut untuk pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Karena seperti contoh yang saya jelaskan, nah itu kan kita akan memilih menu apa aja nih yang kita mau gitu. Lalu kita masukkan angka yang telah kita rasakan di pemrogram tersebut. Kemudian sebagai penyederhana dari statement if else. Oke, lanjut. For n. Nah, di for n ini, for n itu untuk dilanjutkan dengan variabel berjalan dan didefinisikan sebagai vektor. Pada gambar di bawah vektor, K itu didefinisikan sebagai vektor dengan nilai F sampai T dengan beda S. Dan kemudian diakhiri dengan sintaks N yang mengindikasikan bahwa komen grup itu telah berakhir. Nah, jadi kalau nggak pakai N itu maka program itu akan terus berjalan. Oke, lanjut dengan while n. Perintah while n ini merupakan perintah looping lainnya yang digunakan atau dipakai untuk mengulangi suatu perintah yang sama selama terus-menerus selama kondisi itu terpenuhi. Berbeda halnya dengan for n yang di atas tadi ya. Kalau while n ini banyak perulangan pada while n itu bergantung pada syarat yang ditetapkan. Misalnya, dari kita menetapkan suatu program itu kita mulai dari 5, kemudian hingga 100. Nah, kemudian kalau kita masukkan angka 101, maka otomatis program itu
terhenti atau tidak memenuhi, gitu. Maka tidak akan terjadi program yang telah kita input tersebut. Oke, selama kondisi masih bernilai benar, nah ini tadi, karena 101 itu tidak termasuk dengan apa yang telah kita bahasakan di program kita, maka sintaks itu tidak memenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan break. Nah, perintah break ini digunakan pada saat kita ingin keluar tanpa menunggu nilai akhir terpenuhi saat melakukan suatu perintah looping. Nah, di sini break itu kita dapat digunakan pada for and atau while and. Oke, lanjut ke continue. Nah, perintah continue ini dapat digunakan untuk mengulang kembali dari awal pengulangan sebuah kondisi yang menyebabkan pengulangan itu kembali dari perulangan yang telah ditemukan. Oke, mungkin dari PPT ini saja, kita langsung untuk mempraktekkan dari tugas proyek kami. Bentar, saya stop screen dulu. Nah, di sini oke, sudah terlihat. Nah, pada file ini terlihat script dari proyek kami, di mana proyek ini bernama, program ini bernama Project 2 dari kelompok 10. Kemudian yang ini anggota-anggota kelompoknya ada Junior Sigulo, Dela Oktitasari, kemudian Mira Aryani beserta Ninnya. Nah, kemudian kami menambahkan pilihan nih dengan pilihan dari 1 sampai 4, di mana pada pilihan pertama itu menghitung volume kubus dan balok. Kemudian pilihan kedua untuk menghitung bunga pada tabungan Anda. Kemudian pilihan ketiga itu untuk menentukan bilangan kuadran. Nah, hingga pilihan keempat itu menentukan bilangan prima. Benar ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, tidak akan membuang-buang waktu, maka langsung saja kita menjalankan program tersebut di MATLAB. Ya. Nah, iya. Mungkin ini kita sorry. Nah, dari copy ya, saya copy script yang telah saya buat sebelumnya. Kita langsung runkan saja. Oke. Nah, ya, nah ini tampilkan project 2 ya. Anggota kelompok 10 itu ada Dunia Sikulo, Dela Oktitasari, Lira Aryani. Di bawah ini adalah opsi yang dapat dipilih. Silahkan pilih salah satu dari 1 sampai 4. Oke, kita coba satu-satu. Menghitung volume kubus dan balok terlebih dahulu. Pilih 1, kemudian kita enter. Pilihan 1 untuk volume tabung. Oke, kita masukkan 1 lagi. Nah,
volume tabung. Jari-jarinya, masukkan misalnya 15. Oh, no, kebesaran ya. 7 aja deh. Dan tinggi tabungnya. Tinggi tabung. Oke. Nah, ini otomatis berjalan ya programnya. Nih, jadi volume tabung itu dengan jari-jari 7 dan tinggi 11 ini dalam 1 cm ya. Dan didapatkan inilah hasilnya. Dan kita runkan lagi. Kita masukkan satu lagi, tapi dengan memilih volume kubus. Oke. Masukkan sisi kubus. Nah, otomatis jawab ya teman-teman semuanya. Maka volume kubusnya itu 216. Kemudian kita runkan lagi, karena kita akan mengetes satu-satu dari program ini, maka kita tes satu-satu. Satu, dua. Menghitung bunga. Masukkan persen bunga yang ditentukan. Misal kita masukkan 2% deh. Oke. Kemudian masukkan jumlah uang yang ditabung. Nah, misalnya kita nabung 12 juta. Oh, sorry, ini nggak pakai titik ya. Waktu lamanya waktu menabung dalam satuan hari ya, di program kalau nggak salah. Oke, ya. Oh, maaf, sorry. Ini dalam hitungan bulan ya. Kita masukkan 6 bulan deh. Nah, apa? Otomatis jumlah bunga dalam 6 bulan itu adalah sebesar ini, teman-teman. Nah, 120 rupiah. Dan kita runkan lagi. Kita memilih untuk program ketiga. Itu nilai kuadrat. Bukan batas akhir nilai bilangan kuadrat yang ingin Anda cari. Berapa ya? 25 deh. Nah, ini mau terjawab ya. Ada 1, 4, 16, 25, kemudian 36, 49, 4, dan seterusnya. Adalah nilai yang bisa kita baca. Dan kita runkan lagi. Kita tes. Masukkan pilihan yang keempat nih, yang terakhir. Tentukan bilangan prima. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan sebuah angka, nanti di sini program ini menginformasikan kepada kita apakah angka tersebut atau bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Kita masukkan aja ya. Misal 10 ya. 10 bukan bilangan prima kan. Nah, jadi otomatis menjawab nih si program bahwa 10 itu bukan bilangan prima. Kita tes untuk yang benar-benar bilangan prima ya. Nah, kita masukkan nilai bilangan prima. 7 deh. Nah, ini programnya akan bilang kalau 7 adalah bilangan prima. Oke. Mungkin itu aja dari
kami, yaitu kelompok 10, menjelaskan proyek 2 kami, yaitu 4 program tadi, di mana yang pertama tadi ada yang pertama itu ada menghitung volume kubus dan balok, dan kemudian yang kedua menghitung bunga pada tabungan Anda, kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga menentukan bilangan kuadrat, dan yang keempat tuh untuk menentukan bilangan prima. Saya rasa cukup penjelasan kami mengenai proyek 2 ini. Maaf apabila kata-kata saya banyak salah. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.